Gigi Daligna berbicara tentang apa yang terjadi selama Grand Prix Aragon. Bagi Gigi Daligna, General Manager Ducati Corse, Grand Prix Aragon penuh dengan emosi. Bagian terbaik dari akhir pekan ini adalah kemenangan Marc Marquez, yang mendominasi hampir semua sesi di lintasan Motorland. Pembalap Gresini ini meraih podium teratas di sprint race dan balapan utama. Juga memulai balapan dari posisi terdepan. Kemenangan yang sangat didambakan yang mengakhiri puasa kemenangannya dan juga kemenangan pertamanya bersama tim Borgo Panigale. Ia juga berhasil mengatasi kerumitan lintasan aspal baru dan kondisi cuaca. Di akhir pekan yang sangat rumit karena kondisi aspal baru di lintasan Aragon. Seorang Marc Marquez yang luar biasa menang, yang mengendarai motor dengan kealamian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kelas kristal yang diaplikasikan pada tekad yang layak untuk sebuah Storm Roller, kata Daligna. Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan, yang hasilnya tidak pernah diragukan lagi, terlihat jelas sejak latihan bebas pertama. Itu adalah cara terbaik untuk merayakan kembalinya seorang juara menuju kemenangan. Yang pertama untuk Ducati. Dan setelah epilog pahit pada hari Minggu, untuk memberi kami senyum kegembiraan, kata pembalap Italia itu. Pembalap Gresini itu selalu unggul dan para pesaingnya, termasuk Jorge Martin, hanya bisa berharap untuk menempati posisi kedua. Tidak ada yang bisa dilakukan Jorge Martin segera memahami hal ini dan mengendarai dua balapan yang patut dicontoh, baik di sprint maupun Grand Prix. Dan dia memanfaatkannya sebaik mungkin dengan dua posisi kedua yang sangat penting untuk kejuaraan dunia. Terlebih lagi setelah Pecco dipaksa pensiun. Jelas sang insinyur. Pensiun paksa Bagnaia adalah puncak dari akhir pekan di mana pembalap Italia itu menjadi sisi lain dari sebuah koin. Pembalap Ducati itu merasa tidak nyaman dengan kondisi aspal baru dan kotoran di lintasan menambah masalah ban yang membuat akhir pekannya menjadi sulit sejak sesi pertama pada hari Jumat. Pada hari Minggu, ketika dia melakukan comeback yang hebat, kontak dengan Alex Marquez berakhir dengan kedua pembalap terjatuh. Manuver tersebut telah menjadi subjek kontroversi dalam beberapa hari terakhir, meskipun pada akhirnya dianggap sebagai insiden balapan oleh para steward. Daligna pada bagiannya memilih untuk tidak mengambil sikap. Sangat disayangkan kehilangan poin yang sangat berharga dan lebih disayangkan lagi karena cara kejadiannya. Juga karena setelah perubahan-perubahan di akhir pekan yang membuat Pecco dan timnya bagaimanapun juga mampu bereaksi. Juara kami akan kembali naik podium dengan kegigihan seseorang yang tidak pernah menyerah setelah start yang sekali lagi diperumit oleh posisi grid yang kotor. Kontak dengan Alex Marquez kemudian memaksanya untuk pensiun, kenang pria Italia itu. Namun sang insinyur memilih untuk memulai dengan bersih menjelang balapan di San Marino. Ini adalah halaman yang harus dibalik dan dilupakan sesegera mungkin. Kami memasuki fase krusial dalam petualangan kejuaraan dunia, di mana kami harus tetap positif dan fokus. Sekarang kami menyapa Misano dan menunggu semua penggemar kami yang luar biasa untuk akhir pekan di bawah bendera Ducati. Tutupnya.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan saluran Fast Curious, Oscar Haro, mantan direktur tim MotoGP LCR Honda, berbagi wawasannya yang berharga tentang performa Marc Marquez dan prospeknya untuk musim MotoGP 2024. Percakapan tersebut menyentuh berbagai topik krusial, mulai dari ekspektasi musim ini hingga dampak motor Ducati dan masa depan Marquez di dunia balap. Haro membuka wawancara dengan merefleksikan ekspektasinya untuk musim 2024. Meskipun mengantisipasi kemajuan yang signifikan, ia terkejut dengan kurangnya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan 2023. Haro berkomentar, "Saya harus mengatakan dan mengakui bahwa saya berharap sedikit lebih banyak pada 2024 ini bahwa Marc lebih dekat berpikir bahwa 2024 tidak akan sebagus itu. Saya pikir tahun 2023 akan sangat mirip dengan tahun 2024. Kemudian saya langsung berpikir Marc akan bertarung dengan cara Marc." Terlepas dari tantangan yang ada, Haro menyoroti performa luar biasa Marquez musim ini. Ia mengatakan bahwa ia telah mempertahankan tingkat persaingan yang luar biasa. Memang benar bahwa anak itu jelas di antara semua pembalap 2023 adalah yang terbaik sejauh ini, yang telah meraih hasil terbaik. Dia adalah satu-satunya yang mampu memperebutkan podium dengan 2023. Haro juga merefleksikan kembalinya Marquez yang mengesankan, yang telah melampaui ekspektasi meski sempat mengalami kendala. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan bakat yang luar biasa dan ketangguhan yang dikagumi banyak orang bagi saya. Ia telah melampaui ekspektasi, mengetahui dari mana ia berasal, karena pada akhirnya orang melupakan masa lalu. Anak ini setahun yang lalu hampir saja dilupakan tentang MotoGP. Dengan semua bakat yang dimilikinya, dengan 8 gelar lainnya, dengan semua yang diwakili Marc, dia adalah orang yang sangat malang. Dan tiba-tiba dia berada di urutan ketiga atau keempat di kejuaraan dunia dengan motor yang jauh lebih rendah. Mengenai motor Ducati, Haro memberikan analisis rinci tentang kerumitannya. Dia menjelaskan bahwa versi 2023 sangat menantang, yang berarti bahwa hanya pembalap yang sangat berbakat seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang berhasil memaksimalkannya jika kita melakukan analisis tentang bagaimana motor ini berubah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Motor ini disetel lebih cepat 8, 9, 10 detik di setiap balapan. Dan catatan waktu dibandingkan dengan siapapun yang mengendarai motor itu tahun lalu, yaitu Pecco Bagnaia, jauh lebih cepat darinya. Kontak yang saya miliki di Ducati memberitahu saya bahwa tidak ada perbedaan antara tahun 2024 dan 2023. Tahun 2023 sangat kompleks. Motor ini hanya mampu melaju cepat dengan pembalap yang memiliki talenta khusus. Dan begitulah, hanya Pecco dan Jorge Martin yang mampu melaju secepat itu dengan motor tersebut. Terakhir, Haro mengungkapkan kekagumannya pada Marquez dan harapannya agar sang rider menutup karirnya dengan gelar juara dunia. Bagi Haro, kisah Marquez adalah pelajaran tentang ketekunan dan tekad yang menginspirasi semua orang di dunia balap motor, dan di luarnya anak ini adalah sebuah referensi. Bukan hanya untuk dunia balap motor, dia adalah referensi untuk seluruh dunia. Saya sudah mengatakannya beberapa hari yang lalu dan itulah yang saya pikirkan. Dalam kondisi yang sama, Marc siap untuk menang.
insiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di Aragon. Sang juara dunia menuduh saudara Marquez dengan serangan gas yang terkait di tengah tikungan, dengan Bagnaia di sebelah kiri. Tetapi pembalap Spanyol itu membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada ruang dan sang juara dunia seharusnya menyisakan 1 meter ruang ekstra. Siapa yang benar? Mungkin keduanya, mungkin juga tidak. Pengarah balapan memutuskan untuk tidak memberikan sanksi. Singkatnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Jika Marco membela Pecco Bezecchi dengan mengatakan mustahil Marquez tidak melihatnya, Johan Zarco tampaknya berada di pihak Spanyol. Dinamika kecelakaan itu tampak jelas, tetapi pendapat terbagi. Kesalahan Marquez saat masuk Bagnaia, dia tiba dengan kecepatan ganda dan melewati di sebelah kiri. Tetapi saat berbelok Alex tidak melepaskannya dan kontak terjadi. Bagnaia dia jatuh dengan keras, dia berakselerasi. Marquez menolak tuduhan tidak ada ruang. Tetapi perasaannya adalah dia bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari kecelakaan itu daripada Pecco, yang sudah berada di depan memanfaatkan kesalahan saat masuk. Singkatnya, hidup bersama keluarga Marquez semakin panas. Bezecchi langsung membela Pecco, sementara Zarco berpendapat lain. Ini kata-katanya kepada Motorsport, saya pikir Pecco tidak cukup memperhitungkan yang lain, dia sudah melakukannya dengan Vinales pada tahun 2023 kecelakaan di Le Mans. Orang Prancis itu mengkritik kadang-kadang sepertinya dia membuat pintu masuk untuk menyalip dengan berpikir bahwa kami akan mengerem untuk membiarkannya lewat. Hal ini menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan itu masih akan dibahas. Karena akhir pekan ini kami akan pergi ke Misano dan keduanya akan bertemu lagi setelah dipanggil pertama kali ke Race Direction di Aragon dan kemudian ke truk Ducati. Di mana klarifikasi pasti dicari. Sulit untuk berpikir bahwa keduanya telah berdamai mengingat tingkat kejatuhan dan risiko besar yang ditanggung oleh Bagnaia dengan lengannya yang sangat dekat dengan kemudi. Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri tentang gambar-gambar itu. Zarco kurang jelas dibandingkan yang lain. Bagnaia merasa berada di lintasan. Dan dia lebih baik. Tetapi Marquez sudah berada di tikungan dan masuk akal baginya untuk mempertahankan posisinya. Mungkinkah rangkumannya adalah sebuah insiden balapan? Bagi sebagian orang ya, bagi banyak orang tidak, terutama di kalangan orang Italia. Manajer tim Ducati Davide Tardozzi membela perangkat ketinggian motor MotoGP ketika perdebatan tentang keamanannya berlanjut setelah masalah start di Grand Prix Aragon. Dalam sprint dan Grand Prix, Francesco Bagnaia mengalami wheel spin yang cukup parah saat ia mencoba melesat dari posisi ketiga di grid. Dalam sprint, ia beruntung tidak tertabrak oleh Alex Marquez dari Gresini meskipun keduanya kemudian bertabrakan di akhir balapan, sementara beberapa pembalap lain, terutama Alex Espargaro juga mengalami masalah yang sama. Setelah sprint, kondisi lintasan Aragon yang baru diaspal mendapat kecaman dari para pembalap, begitu juga dengan kurangnya pembersihan yang mereka rasa belum dilakukan.
Lintasan telah dibersihkan pada Sabtu malam meskipun hujan semalaman membawa kotoran kembali ke sirkuit untuk Grand Prix. Beberapa orang menuding perangkat ketinggian lintasan, dengan para pakar TNT Sport berpendapat bahwa kesengsaraan Bagnaia secara khusus disebabkan oleh perangkat tersebut. Saya pikir perangkat itu membantu, kata Tardosi. Kemarin sprint adalah masalah lain. Itu adalah masalah pasir di tanah dan pengarah balapan melakukan segala hal yang mungkin dilakukan untuk membersihkan lintasan balap posisi start. Namun sayangnya hujan pasir turun dan lintasan terlalu berpasir, di mana para pembalap tidak bisa melewatinya saat latihan. Itu benar-benar kotor. MotoGP adalah teknologi yang maksimal. Anda harus terus maju. Jika Anda ingin kembali ke 20 tahun yang lalu, seperti seseorang yang ingin memiliki motor 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu bukan pandangan kami. Kami ingin memiliki lebih banyak hal, lebih banyak teknologi, lebih banyak masa depan. Tardosi berulang kali mengatakan bahwa perangkat ketinggian pengendaraan belakang membantu mengurangi putaran belakang. Ada kesamaan antara masalah start Bagnaia dan Marc Marquez di Austria, di mana ia dapat menggunakan kembali perangkat start depannya dan hampir bersenggolan dengan Franco Morbidelli di luar garis. Namun Tardosi membantah hal tersebut, dengan mengatakan bahwa masalah yang dialami Marquez adalah kesalahannya sendiri. Karena ia secara tidak sengaja melepaskan perangkat depannya saat mencoba memasukkan panas ke dalam ban depannya. Ya, tapi Marc memiliki masalah karena apa yang terjadi pada ban depan, tambah Tardosi. Merujuk pada fakta bahwa masalah Marquez berasal dari bannya yang harus dipasang pada pelek baru karena katupnya rusak setengah jam sebelum Grand Prix Austria. Kemudian dia berpikir bahwa dia harus memasang perangkat depan di saat-saat terakhir karena dia ingin melibas tikungan secepat mungkin untuk mencoba membuat ban depan semakin panas. Itulah mengapa ia melakukan kesalahan. Di Austria, Marc melakukan kesalahan. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia memiliki alasan kuat mengapa dirinya harus mengalahkan Marc Marquez pada MotoGP 2025 mendatang. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang berbeda bagi seorang Francesco Bagnaia lantaran dia akan memiliki tandem seorang Marc Marquez. Ya, Baby Alien dipastikan mendapatkan status sebagai rider tim pabrikan lagi mulai musim depan seiring performa menjanjikan di MotoGP 2024 ini. Ducati akan menjadi tim pabrikan kedua dalam perjalanan karier Marquez di kelas utama usai meninggalkan Repsol Honda pada 2023 lalu. Tidak hanya hasil kompetitif pada musim ini saja, Marquez dipilih Ducati lantaran dia memiliki riwayat ciamik sebagai seorang pembalap. Sejak promosi di kelas tertinggi pada musim 2013 lalu, rider berusia 31 tahun tersebut sudah menorehkan total 6 gelar juara dunia. Kedatangan Marquez diyakini tidak akan mudah bagi seorang Bagnaia yang dipandang masih belum berada di level yang setara. Masih banyak pihak yang meragukan kemampuan rider asal Italia tersebut meski dia merupakan juara dunia kelas MotoGP dalam 2 tahun terakhir. Euforia kemenangan Marc Marquez baru-baru ini di Grand Prix Aragon juga akan menghadirkan sebuah serangan tersendiri di benak Bagnaia. Akan tetapi pembalap berusia 27 tahun tersebut tidak ingin terganggu dengan euforia keberhasilan Marquez menang lagi setelah 1043 hari.